Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa ikhwah wa nahana 'anil mufarraqah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumal qiyamah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ala ya sadaqallahul azim. Puja dan puji mari kita senantiasa panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa berjamaah, untuk senantiasa memerintahkan kita dalam menguatkan ukhuwah dan melarang kepada kita semua dari perpecahan. Dan hal tersebut bisa kita wujudkan dengan usaha kita bersama, karena tiada daya dan upaya, hanya Allah lah yang akan menakdirkan kita bersama, dan disertai dengan ikhtiar yang maksimal supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu fitnah di akhir zaman, yaitu terutama perpecahan di dalam umat Islam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan ke dalam kita bersama, ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, untuk senantiasa beristiqomah, senantiasa mempunyai kekuatan untuk mengikuti ajaran dan ajakannya sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua ada dan senantiasa ada dalam garis apa yang sudah oleh Rasul kita dibawakan, ajaran dan ajakan ini, dan nanti di akhirat mendapatkan pengakuannya, mendapatkan syafatul uzma, dan sama-sama kita dimasukkan ke dalam jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sholat subuh rahimakumullah. Dalam kajian subuh kali ini saya mungkin mengambil sebuah tema, yaitu menguatkan ukhuwah menggapai berkah. Sekali lagi temanya adalah menguatkan ukhuwah menggapai berkah. Kenapa hal tersebut penting kita lakukan? Karena bagaimanapun kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terhindar dari sebuah yang namanya perbedaan. Dan yang namanya perbedaan itu kalau tidak disikapi secara bijak, kalau tidak disikapi secara dewasa, maka akan menimbulkan sebuah friksi, sebuah perasaan tidak enak asalnya, yang dimana sebuah perasaan tidak enak tersebut kalau terus menerus mengkristal, maka akan terjadi yang disebut dengan perpecahan. Maka untuk menguatkan ukhuwah ini, mari kita salah satunya adalah selain kita mendalami sumber-sumber yang telah oleh kita sepakati, Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan juga pendapat ulama yang sholih dan yang sholih, juga kita bisa melihat beberapa peristiwa masa lalu yang tentu saja ini bisa kita jadikan sebagai pertimbangan kita, sebagai ingatan kita, sebagai kajian kita, supaya kita lebih menguatkan lagi ukhuwah di antara kita, dan ukhuwah itu menjadikan berkah untuk kita bersama.
Menarik, tadi saya di Muqaddimah membacakan Quran surah kelima ayat 9 surah ke-16 ya, surah ke-16 surah An-Nahl ayat 90 yang oleh sebagian khotib sering dibacakan ketika selesai khutbah. Yang tadi dibacakan di dalam Muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'alakum tadzakarun. Ini sering dibacakan oleh para khotib setelah selesai mengucapkan khutbah oleh sebagian lagi tidak menggunakan, tidak apa-apa. Nah, di antara bapak-bapak hadirin rahimakumullah tentu hafal ya, yang sudah membaca sejarah tentu hafal kenapa sampai ayat itu dibacakan oleh khotib. Itu pertama kali diinstruksikan oleh pada zaman lalu itu oleh siapa? Oleh siapa itu pertama kalinya? Oleh khalifah siapa? Betul ya, itu ya. Oleh khalifah yang menginstruksikan juga pembukuan hadis, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rahmat dan juga mengampuni dosa-dosa beliau dan juga memasukkan ke dalam jannah Allah ya. So ini insyaallah, karena beliau salah seorang khalifah yang mengangkat derajat umat Islam ada di dalam kejayaan. Nah, waktu itu kenapa ayat tersebut sampai diinstruksikan oleh seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang salah satu khalifah dalam Islam yang sangat luar biasa, yang memerintahkan pembukuan terhadap hadis. Padahal 100 tahun waktu itu Rasulullah sudah wafat. Itu salah satunya kenapa. Itu konteks sekarang itu, kalau kita belajar konteks sekarang itu sepertinya cocok ayat ini kalau kita kaji lagi. Walaupun maksud saya cocok itu mengingatkan lagi untuk kita amalkan lagi gitu ya maksudnya. Karena kan yang namanya Al-Quran itu pasti sepanjang masa itu pasti cocok untuk kita amalkan. Ini untuk mengingatkan kita lagi untuk mengamalkan ayat Al-Quran ini lagi. Kalau kita lihat sekarang dengan trennya kita YouTube dan lain-lainnya gitu, terkadang kita itu di satu sisi positifnya itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan baik di Google, YouTube dan lain-lain. Tetapi sisi negatifnya, kalau kita sering membuka YouTube itu, bahkan dikelola YouTube itu oleh orang-orang yang mohon maaf dalam arti tanda kutip secara keilmuan itu adalah sangat pintar, sangat menguasai baik secara lughah bahasa gitu ya, baik secara nahwu sorof gitu ya, susunan tata bahasa, bentuk kata dan lain-lain, bahkan balago dan lain-lain, ini sangat menguasai ilmu dalam ilmu-ilmu agama. Kalau kita sebut dulu itu harus menguasai 12 keilmuan gitu ya untuk jadi ulama itu dan lain-lain. Itu sangat dikuasai oleh para ulama kita yang dipublikasikan oleh teman-teman kita itu di YouTube atau di Google ya dan lain-lain. Kalau kita buka kan gampang saja gitu. Namun perasaan saya ini mungkin baper saja ya, perasaan saja mungkin sepertinya kita kembali lagi gitu ya. Banyak kalau kita lihat konten-konten yang berlainan itu sepertinya kita mundur ke belakang seperti tahun 80-an gitu ya, 90-an gitu ya. Atau yang tadi itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu, sehingga beliau sampai mewajibkan para khotib itu membacakan ayat ini di terakhir. Apa itu? Ya itu tadi gitu ya, orang-orang pintar itu seolah-olah kepintarannya itu ada sedikit yang kurang berkenan di kita. Makanya betul bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu mungkin di sini maknanya. Jadi tidak hanya cukup ilmu, tidak hanya cukup ilmu itu dikuasai, tapi bagaimana ilmu yang dilakukan itu disertai dengan akhlak, disertai dengan kesantunan, disertai dengan bagaimana supaya bukan merasa pintar tapi pintar merasakan, bukan merasa hebat tapi hebat dalam merasakan orang lain. Nah ini kan
ayat yang tadi dibacakan itu, Quran surah An-Nahl ayat 90 itu, kan waktu itu rame ketika masih pergantian ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian melakukan tahkim yang kita kenal dengan istilah tahkim dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian sampai seterusnya Bani Umayyah menguasai sampai pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini melihat ternyata setiap Jumat, bukan hanya tahun 80 atau 90 yang pernah saya rasakan. Itu di sebelumnya itu apa yang khatib lakukan itu apa? Mencaci terhadap Ali bin Abi Thalib yang pro kepada Muawiyah, ya, pemerintah Muawiyah dan turunannya itu mencaci Ali bin Abi Thalib, padahal beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Di sisi lain yang merupakan pendukung Ali, selesai khutbahnya, di akhir khutbahnya adalah mencaci terhadap Muawiyah gitu ya, sehingga saling caci mencaci waktu itu. Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz mewajibkan setiap khatib itu mengakhiri khutbahnya adalah dengan ayat ini. Yaitu Allah, kalau kita dalami dalam ayat ini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan bil adli, kepada keadilan, wal ihsan, dan keihsanan, kebaikan, wa itaidzil qurba, dan memberikan kepada kerabat-kerabat haknya, wa yanha, dan melarang anil fahsyai, untuk dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan perbuatan mungkar, wal bag, dan permusuhan. Yaizukum, Allah telah mengajarkan kepadamu, la'alakum, supaya kamu tadzakarun, mengingat, orang yang sering ingat, supaya kamu terus mengingat, supaya kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi setiap ayat dan sangat relevan kalau kita ingatkan lagi kepada diri kita ayat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan yang baik, dan memberikan haknya kepada kerabat, dan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar dan kebencian atau permusuhan. Allah telah memberikan pengajaran kepada kalian supaya kalian mengambil pelajaran. Wallahu a'lam. Seperti itu. Nah, ke dalam konteks sekarang, Allah memerintahkan kepada kita pertama berbuat adil. Adil itu kita tahu sendiri, adil itu paling mudah dipahami maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentu saja yang paling penting semangat kita adalah, spirit kita adalah bagaimana adil ini adalah akhlak. Jadi kalau kita lihat tadi di konten-konten atau perkembangan sekarang itu, banyak kubu-kubu yang diantara kubu-kubu itu salah satunya adalah mencari kesalahan, tajasus, mencari kesalahan kelompok yang lain. Kalau kita misalkan buka YouTube yang oleh si Anu, ada yang sampai menganalisis gitu ya, mencari kesalahan pembacaan tajwid. Misalkan saya kalau tadi ya di pembukaan itu ada sedikit kesalahan misalkan di dalam ilmu nahwunya, misalkan ketika harap jar kesananya itu kan harus majrur, misalkan tadi misalkan ila yaumal, misalkan seharusnya ila yaumil, misalkan itu kalau oleh orang yang benci misalkan terhadap saya, bukan kelompok saya, atau saya dianggap berbahaya, itu dicari kesalahannya. Ustadz Firdaus, jangankan ini tuh baca itu juga tidak sesuai dengan ilmu nahwu, seharusnya dibaca jar majrur, ini dibaca masa dari mana, nah gitu. Nah hari ini kan terjadi seperti itu. Inilah kita harus menempatkan sesuatu di dalam sesuatu sesuai tempatnya, wal ihsan, dan terus melakukan perbuatan baik. Apa perbuatan baik yang kita bisa lakukan? Perbuatan baik kalau kita mau komenlah yang baik yang mendatangkan kemaslahatan. Sambil terus mendoakan bahwa untuk persatuan ukhuwah kita dalam umat Islam, sebagaimana dalam Quran surah ke-49 ayat 10 itu jelas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah.
Di dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun, itu jelas sekali. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang mukmin itu adalah fa aslihu baina akhawaykum, berbuat baik. Maka berbuat baiklah kalian di antara saudara kalian. Wattaku, dan bertakwalah dan takutlah dan bertakwalah kepada Allah, la'alakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat, supaya Anda mendapatkan rahmat, supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Jadi dalam konteks kita menghadapi sekarang adalah islah. Islah itu adalah perbuatan baik, atau dalam ayat tadi yang disebut dengan adalah ihsan. Selalu yang dipikir oleh kita itu bagaimana sesuatu itu kita terima itu, kalau kita mengucapkan mendatangkan lagi adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan islah, ya, keberesan. Solaha itu kan beres, islah baik. Nah inilah yang harus kita sikapi. Makanya peran kita di mana? Peran kita adalah kalau ada yang kurang-kurang seperti tadi, ya, itu sangat menjamur, ya, karena seolah-olah disistematis, ya, seolah-olah diorganisir bahwa kamu harus mencari kesalahan si anu, kamu harus mencari kesalahan si anu, kamu itu seolah-olah begitu sekarang itu. Kalau kita amati, ada kelompok anu harus mencari kesalahan si anu, begitu sekarang. Maka kita harus menempatkan adalah tawazun, harus menempatkan di tengah. Bagaimana caranya? Adalah caranya tadi, yaitu berbuat ihsan atau berbuat islah, ya, mendamaikan, atau berbuat tadi, ya, ihsan, baik. Apa komentari oleh kita sesuatu itu, ingatkan oleh kita, memang saudara kita mungkin ada kesalahan, tapi apakah betul kesalahan tersebut harus diumbar? Kita tahu di dalam hadis, barang siapa yang sataro aiba akhul muslim, barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan menyembunyikan, akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Tapi barang siapa yang kasyafa aib akhul muslim, barang siapa yang membukakan aib seorang muslim, maka di saudaranya yang muslim, maka Allah pun akan membukakan walaupun dia ada di dalam rumah, gitu, ya. Kan semua kita itu sebetulnya punya kelemahan, tapi oleh Allah ditutupi. Tinggal bagaimana, kapan oleh Allah itu aib tersebut akan dibukakan. Maka tugas kita itu adalah menutupi aib saudara kita dan berbuat baik dan berbuat ihsan. Jadi saya mengajak betul ayat yang tadi, yang oleh Umar bin Abdul Aziz diwajibkan kepada khatib untuk berbuat, memerintahkan di sini Allah memerintahkan berbuat adil, ihsan, kemudian memberikan kepada kerabat, kemudian adalah di sini Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk tidak melakukan yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan keji yang secara pribadi. Jadi diketahuinya oleh pribadi itu adalah fahsya. Kalau munkar itu adalah perbuatan yang sudah terbuka, diketahui oleh umum, sehingga kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, nahi munkar di sini itu karena kemunkarannya sudah tersistematis, sudah terlihat. Kalau fahsya adalah keburukan-keburukan yang biasanya hanya diri kita dan terlokalisir lah belum. Tapi kalau yang namanya kemungkaran, maka bagaimana ketika kemungkaran itu lisan kita, tangan kita itu kan ini, bahkan minimal hati kita, gitu kan, yang hati kita minimal ketidaksetujuan dengan kemungkaran tersebut. Jadi sikap kita terhadap perkembangan hari ini, mohon kita harus memposisikan diri adalah di yang tadi adil, ihsan. Jangan sampai kita itu, karena tadi dilarang walbag juga, kebencian, permusuhan. Salah satunya itu tadi, permusuhan itu ada. Kenapa muslim itu sekarang misalkan orang yang pintar tetapi menyerang kelompok yang lain, orang yang kita tahu keulamaannya juga menyerang yang lain. Itu salah satunya adalah ada albag, ada sikap benci, sikap memusuhi, ya, sikap memusuhi. Kenapa? Salah satunya adalah adanya kepentingan duniawi. Salah satunya adalah kepentingan politik duniawi lah. Kalau secara umum mah duniawi, kalau secara togmol nama kita mah politik, gitu, ya. Karena kalau sudah masuk pada ranah politik, ranah kepentingan individu,
ranah kepentingan kelompok, bukan kepentingan yang lebih besar tentang kepentingan Islam, maka di sanalah akan terjadi, akan mencari-cari kesalahan dan lain-lain. Padahal di Quran surah 49, surah Al-Hujurat dari mulai ayat ke-11 ayat 12 itu sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk la yaskhor qaumun ala qaumin. Itu kan memperolok-olok gitu ya. Tapi hari ini kita lihat seolah-olah dengan bangganya, dan anehnya kalau kita ya hadirin menganalisis, dan anehnya coba kalau ada yang memperolok-olok itu biasanya jempolnya lebih banyak yang ngacung jempol begini dibandingkan dengan jempol ke bawah gitu. Itu aneh juga gitu ya. Aneh juga, sudah di mana gitu ya letak keimanan kita, letak persaudaraan kita itu. Makanya ya itu tadi ya, ketika kita ada perbedaan, walaupun dalam hadis dhaif dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan di umatku adalah rahmat, itu adalah hadisnya di dhaif ya kalau menurut para ahli hadis, takhrij hadis atau ditarjih hadis tersebut. Perbedaan di umatku adalah rahmat. Itu perbedaan yang seperti apa yang menjadikan rahmat? Itu tadi perbedaan yang bersifat furu'iyah, yang cabang kepentingan itu ya disikapi dengan bijak, disikapi dengan adil, disikapi dengan islah, disikapi dengan ihsan, disikapi dengan baik. Kalau disikapi dengan baik, dipikirkan dengan baik, kedewasaan dengan baik, maka akan melahirkan kebaikan. Kan semacam sekarang itu sepertinya skenarionya ingin mengadu domba sesama umat Islam. Inilah yang mohon gitu ya, kita bersama memposisikan tadi dalam posisi adil, menilai sesuai dengan porsinya. Jadi harus tahu latar belakangnya gitu ya. Si Anu ngomong begitu di YouTube. Memang si Anu itu pantesan ngomong begitu karena beliau itu dari kelompok Anu. Si Anu ngomong gitu ya. Kenapa gitu ya? Sambil kita sebetulnya yang diungkapannya Qur'annya sama kan gitu ya. Tafsirannya dari tafsir yang sama, tapi begitu membela kepentingan menjadi berbeda. Nah, kita harus adil di dalam memperlakukan pendapat-pendapat tersebut. Dan tadi sesuai dengan tema bagaimana menguatkan ukhuwah kita hindari dari perbuatan-perbuatan tadi ya, mencela, memperolokkan. Justru kita adalah tawajun atau tawasud. Kita harus ada di jalan tengah, bagaimana islah mendamaikan, dan kata-katanya kita pilih diksi atau pilihan katanya adalah pilihan kata yang bisa mendatangkan kebaikan. Iya ya, kalau memang kelemahannya kita doakan kelemahan tersebut menjadi lebih baik lagi. Kalau itu memang kelemahan, kita doakan tidak berbuat lagi kelemahan, dan semoga ilmu yang diberikan oleh antum dan atau oleh saudara dan oleh saudara kita yang dianggap salah itu ilmunya menjadi kebaikan bagi kita bersama. Nah, komentar-komentar itu yang sangat diperlukan oleh kita bersama. Jangan sampai kita memperkeruh suasana gitu ya. Inilah ayat ini yang harus kita update lagi dalam pengamalan kita. Bagaimana yang ada di kepala kita. Maka hal-hal yang ekstrim yang akan membuat ukhuwah itu pecah dan tidak mendatangkan pada keberkahan, seperti konsep takfir. Takfir itu harus dihindari oleh kita. Beberapa konsep yang harus dihindari seperti takfir. Apa itu takfir? Mengkafirkan sesama muslim. Padahal Islam syahadatnya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, sholat duhurnya sama 4 rakaat, 3 rakaat. Tetapi karena perbedaan di dalam penjelasan, perbedaan tokoh yang dianutnya, sehingga ekstrimnya bisa mengkafirkan. Tidak sesuai dengan jalan. Sesuai dengan jalannya itu atau dengan metode yang diambilnya, metode perjuangan yang diambilnya dianggap adalah mengkafirkan. Nah, ini yang berbahaya, takfir, mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau itu terus terjadi ya di umat Islam terutama di Indonesia, bahkan tidak mungkin akan terjadi seperti zaman sahabat. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh bukan oleh orang munafik. Kalau Umar bin Khattab, Utsman itu oleh orang-orang munafik. Tapi Ali bin Abi Thalib itu dibunuh bukan oleh orang munafik, oleh orang ahli ibadah, ahli baca Quran, tapi karena tadi tidak bijak ya, menghukumi bahwa Ali itu bersalah karena menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah, akhirnya itu dibunuh oleh orang yang soleh gitu.
Kenapa? Karena melihat sesuatu tidak secara adil, tidak secara ihsan, tidak yang muncul adalah bagaimana kebaikan untuk lebih baik lagi. Maka hati-hati, yang pertama takfir dengan konsep takfir. Yang kedua adalah hati-hati dengan konsep bid'ah. Bid'ah ya, seetik bid'ah gitu ya, sedikit-sedikit bid'ah. Ini hati-hati, kalau dalam hal ibadah itu mutlak bid'ah itu. Tetapi di dalam sosial, di dalam kemasyarakatan, di dalam syiar itu ikhtilaf. Itu hati-hati. Dalam furu'iyah itu ya silahkan. Tetapi di dalam tauhid gitu ya, di dalam itu mutlak, di dalam ibadah mutlak yang namanya bid'ah itu. Tetapi di dalam konsep lain misalkan, kan sering ada yang sedikit-sedikit gitu ya. Kalau dulu saya tahun 80 mengalami ya, pakai speaker saja bid'ah gitu ya. Pakai ini saja bid'ah. Mengadakan pengajian ini bid'ah gitu ya. Padahal bisa jadi kalau kita konsepnya bid'ah secara umum, bisa jadi kajian subuh setiap Sabtu itu bid'ah. Kenapa? Apakah Rasulullah setiap hari Sabtu gitu? Kajian ilmunya bid'ah. Ini Quran ini kan ada dibukukan sekarang. Dulu itu kan Al-Quran itu kan tidak dibukukan seperti ini. Dulu kan di dalam kulit kan gitu, di dalam pelepah kurma. Berarti kita itu bid'ah membaca Quran yang ada gitu ya. Kalau konsep bid'ahnya gitu diayak-ayakan gitu. Nah ini juga harus disikapi dengan bijak oleh kita semua. Supaya apa? Supaya tadi menguatkan ukhuwah, menggapai berkah. Nah prinsipnya supaya kita juga ini, jadi prinsipnya jangan konsep itu secara membabi buta, tapi juga jangan longgar gitu ya. Karena kalau terlalu longgar juga bisa jadi adalah pendangkalan akidah pada kita. Jadi jangan sampai kita menerapkan konsep secara membabi buta, tapi juga jangan sampai kita melonggarkan segala menang gitu misalkan ya, apapun juga boleh gitu, yang penting untuk syiar seperti itu juga akan mendangkalkan akidah. Jadi kita harus tadi tawazun, tawasud. Selama ada Qur'annya, selama ada hadisnya, selama ada minimal pendapat ulama yang solehnya gitu ya, minimal itu silahkan. Sebagaimana oleh Quran surah An-Nisa ayat 59 kita sudah diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah. Ya hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, berarti Al-Qur'an, taatlah kepada Rasul, berarti Al-Hadis, dan ulil amri. Ulil amri itu, ulil itu yang menguasai, al-amri urusannya, menguasai pada urusan agama yang menguasai berarti para ulama. Tapi kalau ada perbedaan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau ada perbedaan, farudduhu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan hadis. Ketika hadis dan Qurannya sudah seperti apa, sudah mutlak adanya, laksanakan. Tetapi kalau dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada, itu merupakan ranah daripada ijtihad, mangga itu adalah pilihan kita. Mau mengikuti silahkan, mau tidak juga silahkan, kalau sudah pendapat ulama. Saya pikir clear kalau dengan demikian ukhuwah kita itu akan makin kuat. Maka tadi bukan hanya ukhuwah, tapi untuk menggapai berkah. Apa itu berkah tadi? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi perbedaan kita itu akan menambah kebaikan. Ini hanya apa ya? Hanya di satu sisi kesedihan, di satu sisi kareus. Kesedihan atas konten-konten yang berkembang di medsos, tapi juga kareus saya hidup alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan di keluarga besar masjid Nasir Al-Qoslan ini yang subhanallah sangat luar biasa sekali gitu ya, dalam menghadapi perbedaan ini dengan sangat dewasa. Jadi satu sisi kesedihan itu, tapi satu sisi juga ungkapan sebagai syukur bisa bersama-sama hidup di masjid ini yang sangat luar biasa, bisa menghormati perbedaan dianggap sebagai sebuah ukhuwah, menguatkan ukhuwah dan juga menggapai berkah, ziyadatul khair, kebaikan. Kata kuncinya tadi yang terpikir oleh kita, yang ada dalam hati kita adalah islah dan ihsan. Hindari kata-kata benci, permusuhan. Kalau ada yang kurang sepakat, kita kan tinggal dialog saja gitu ya. Dialog. Tinggal setelah dialog mana yang lebih kuat, mana yang lebih tarjih, mana yang lebih kuat disepakati. Ini mah kesepakatan, mangga gitu ya. Kalau kesepakatan kita hormati kan gitu. Ini yang sudah berjalan alhamdulillah.
di kita ya. Ini sebagai pembuktian. Tapi yang paling penting tadi ya tentang akhlak kita di dalam menyikapi sebuah perbedaan itu, apapun perbedaannya yang muncul adalah kebaikan. Apapun kejadiannya yang muncul adalah kebaikan. Itu yang harus kita tradisikan, yang harus kita kuatkan lagi, yang alhamdulillah telah terbiasa di lingkungan kita, dan itu harus dipelihara dan harus dikuatkan. Itu rasanya bapak-bapak hadirin para jamaah yang harus kita lakukan, yang harus harus kita inikan lagi ya, perkuat lagi tentang ukhuwah dan juga tentang bagaimana menggapai ukhuwah itu, perbedaan itu menjadi berkah. Hindari konsep-konsep tadi yang ekstrim. Sebetulnya konsepnya bagus, tetapi kita menggiringkan dengan pemahaman yang ekstrim sehingga persaudaraan kita akan menjadi ininya. Juga selain konsep-konsep yang tadi yang ekstrim itu jangan sampai digunakan untuk memecah belah terutama kita, sehingga ada ketidakenakan. Ketidakenakan wajar ya, kalau berbeda kan tidak enak awalnya, wajar. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dengan perbedaan tersebut, insya Allah kedepannya tidak akan ada lagi apa yang menjadi perbedaan itu, justru akan menjadi rahmat tadi ya, rahmat. Ungkapan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita itu harus ittifaq bi ittihad wa ittifaq bil ikhtilaf. Jadi bersatu di dalam persamaan ya, dan bersatu di dalam perbedaan. Jadi bagaimana ya kita itu bisa bersatu di dalam persamaan dan juga bersatu di dalam perbedaan. Kalau bersatu di dalam persamaan itu mudah. Tapi yang agak kita harus berusaha itu adalah bersatu di dalam perbedaan. Mudah-mudahan kajian ini di akhir tahun ini menguatkan ukhuwah kita, menguatkan persaudaraan kita, menguatkan bahwa perbedaan itu adalah tantangan bagi kita untuk lebih berbuat baik, untuk lebih berbuat ihsan, islah, keberesan. Salah satunya adalah salamatul insan fi hifdzi lisan, menjaga lisan kita ya, untuk mengungkapkan hal-hal yang baik saja, yang islah saja, yang bisa mendamaikan saja. Terutama lisan kita itu yang berupa jari kita gitu ya, jari kita gitu. Kurang-kurang nama ada ya, kurang-kurang nama begitulah gitu ya, kurang. Jadi lebih bijak lagi sehingga apa yang kita lakukan menjadi kontribusi untuk kebaikan, kontribusi untuk pahala, bukan kontribusi untuk ketidakbaikan, sehingga bisa berkontribusi untuk dosa kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita di zaman ini, terutama bisa mengendalikan emosi. Ini adalah cobaan, ini adalah ujian. Ingat, kuatkan untuk senantiasa kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya. Kita tawajun, tawasud, bersikap moderat, bersikap ada di tengah, bersikap terus. Kalau ada perbedaan yang harus kita ini kan, kenapa bisa berbeda? Cari ilmunya. Ketika sudah tahu, maka tasamuh, toleransi kita itu di sana sebetulnya muncul. Itu adalah memberikan kesempatan pada yang berbeda. Tetapi sekali lagi kalau Quran dan hadis kan pasti gitu ya, sama. Yang berbeda mungkin di dalam penafsirannya dan lain-lain, yang itulah kita hargai selama itu tidak keluar dari koridor. Ya sekali lagi ya, selama tidak keluar dari koridor. Karena tadi jangan terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar akidah kita juga akan menjadi dangkal. Jadi jangan sampai jangan sampai terlalu membiarkan, karena kalau terlalu membiarkan juga akidah kita juga akan lebih dangkal ya. Umat kita juga akan lebih dangkal. Jadi tetap berkomentar dengan baik berdasarkan Quran dan hadis dan pendapat ulama yang sahih dan sahih. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah kita senantiasa ada dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita bersama terus ada di dalam keberkahan menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon dimaafkan apabila ada yang kurang berkenan dan kurang pas di dalam hati para jamaah. Mau tidak mau ini disampaikan sebagai bagian daripada kita menuju pada kebaikan di dalam, dan juga mengamalkan Islam supaya Islam itu bisa menjadi izzatul Islam wal muslim. Islam itu bisa menjadi jaya dan Muslim itu bisa menjadi jaya. Salah satu kuncinya kita jangan memperdebatkan hal-hal yang membuat kita mundur lagi ke belakang. Tapi kita pikirkan PR kita itu, ya kata Pak Ustadz Tontom kan, PR kita itu adalah bagaimana kemiskinan, pendidikan dan lain-lain. Itu PR kita yang umat Islam itu, selain akidah dan lain-lain yang harus kita bereskan, adalah juga PR kita bersama adalah itu. Mudah-mudahan kajian ini
dapat mendatangkan manfaat khususnya kepada saya selaku yang menyampaikan, umumnya bagi kita semuanya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kesalahan saya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.